warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah iktikaf Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpahan nikmatnya kita rasakan setiap saat, termasuk nikmat sehat dan nikmat akidah, sehingga malam hari ini untuk malam kedua iktikaf kita masih punya waktu dan diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti iktikaf bersama di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga adanya kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah. Alhamdulillah malam hari ini di malam ke-22 kita kembali melaksanakan iktikaf. Namun seperti agenda kita bahwa iktikaf kita diawali dengan adanya kajian iktikaf, kemudian nanti sekitar sampai jam 11-an. Ustaz, jam 11 sampai jam 12 kita melanjutkan dengan kegiatan bebas yang mau melanjutkan tilawah, zikir, atau hal yang menyangkut ibadah, atau ada yang istirahat dipersilakan. Seperti biasa nanti akan dibagikan pukul 2.30 pagi untuk melanjutkan sholat tahajud sekaligus untuk makan sahur dan seterusnya. Pada kesempatan malam hari ini kajian kita akan diisi oleh Ustaz Benny Ardiansyah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Dan mohon maaf Ustaz, jamaahnya banyak sekali. Ini masih pelan-pelan ya, ini mungkin pelan-pelan tadi. Adapun tema pada kajian kali ini yaitu meraih keistimewaan Lailatul Qadar. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita fokuskan, kita satukan pikiran kita supaya bisa menerima apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Dan dengan semua nikmat tersebut di malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di rumah Allah dalam rangka iktikaf, dan ada kajian ilmiah di dalamnya. Dan kata para ulama, ini salah satu amalan dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya di akhir zaman kelak. Berikutnya saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada DKM beserta jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian iktikaf di malam hari yang berbahagia ini. Dan saya merasa takjub dengan bangunan masjid ini. Sebelumnya saya pernah kesini tapi belum seperti ini. Dalam waktu 5 bulan ya, Masya Allah, sudah berubah. Ini menunjukkan keberkahan dan kesolidan kaum muslimin di kelas tali solid, sehingga jadilah masjid ini yang begitu megah. Mudah-mudahan bukan hanya membangunnya saja, tapi juga memakmurkannya bagi bersemangat. Dan dilihat di sini jamaahnya banyak. Kalau dalam bahasa Arab lebih dari 2 itu sudah dianggap jamaah banyak. Ini ada berapa? Lebih dari 2. Tapi ini sudah luar biasa bahasa. Baik, di malam hari ini tema yang akan kita angkat ya, adalah meraih keistimewaan malam Lailatul Qadar. Setiap muslim pasti mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, di malam hari ini kita akan melihat beberapa keistimewaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa saja keistimewaan malam Lailatul Qadar tersebut? Kata para ulama, yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Itu keistimewaan yang pertama. Jadi jemaah, sebagian masyarakat kita meyakini bahwasanya Al-Quran turun kapan Pak? Sebagian masyarakat kita di Indonesia meyakini turunnya tanggal berapa? 17. Tanggal 17 Ramadan. Betulkah demikian? Dan saya yakin semua jemaah yang berkumpul ketika di sini hafal surat Al-Qadar ayat pertama. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan ini kata ganti dhamir kembali ke Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Kenapa kok ada bilangan 17? Berarti ini menyelisih firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 17 Ramadan itu 10 malam pertama, pertengahan atau terakhir? Pertengahan. Allah berfirman, aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti harusnya di 10 malam terakhir harusnya. Dan yang saya dengar selentingan jawaban yang sebagian yang meyakini 17 Ramadan adalah hari turunnya Al-Quran karena dikiaskan, dianalogikan dengan hari kemerdekaan kita yang tepat yaitu pada tanggal 17 Agustus. Bisa seperti itu dalam agama? Tidak bisa ya. Islam itu dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas perasaan dan semangat. Kalau perasaan dan semangat hancur agama kita, karena setiap orang perasaannya berbeda-beda. Ya, dikiaskan dengan hari kemerdekaan. Dan kebetulan Indonesia merdeka itu di bulan Ramadan. Ya, akhirnya dikiaskan dari 17 aja. Biar seperti hari kemerdekaan kita ternyata menyelisihi firman Allah. Jadi kata Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara utuh sekaligus 30 juz. Jadi ini proses turunnya Al-Quran, Pak. Ya.
Al-Quran pertama kali Allah taruh itu di Lauhul Mahfuz, sama kayak takdir kita. Allah tempatkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan sekaligus 30 juz. Sebelum ke muka bumi Allah turunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di suatu malam di bulan Ramadan. Dan semua yang ikut terlibat dalam proses turunnya Al-Quran itu menjadi mulia dan menjadi berkah. Yang terlibat ikut proses turunnya Al-Quran sampai ke muka bumi. Sekarang coba kita lihat baik. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Dalilnya mana surat Al-Buruj. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, kata Allah. Akan tetapi Al-Quran adalah kitab yang majid, kitab yang mulia. Dan kita ini mulia gara-gara Al-Quran. Al-Quran kitab yang mulia, fi lawhin mahfuz, kata Allah. Yang pertama kali disimpan oleh Allah di lawhin mahfuz. Kemudian diturunkan. Lihat proses turunnya Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan bulan yang mulia. Jadi bulan yang mulia. Karena kenapa? Al-Quran mulia. Bulan Ramadan jadi mulia karena Al-Quran mulia. Plus berkah. Kata Nabi, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena Al-Quran selain mulia, Al-Quran juga kitab yang penuh keberkahan. Itu sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama sih mulia, yang kedua penuh dengan keberkahan. Dalilnya mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini sebuah kitab yang aku turunkan kepada kalian, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Itu sifat Al-Quran yang kedua, kitab yang penuh keberkahan. Akhirnya bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang penuh berkah karena Al-Quran turun. Jadi kalau mau ngalap berkah namanya. Mengalap berkah itu mencari berkahan. Gak usah jauh-jauh ke kuburan keramat. Ya. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan. Sebagian masyarakat kita yang masih suka ke kuburan keramat. Mereka kesana tuh dalam rangka ziarah yang Allah. Yang kedua ngalap berkah. Ya, ke kuburan keramat, minta sama mayit yang dianggap soleh yang telah mati, minta berkahnya. Padahal di rumahnya ada Al-Quran, kitab yang penuh berkah, lupa mereka terima. Sehingga urunan ngabisin uangnya habis, bikin seragam, ninggalin suami, ninggalin anak. Biasanya kan gitu ya. Ujung-ujung rombongan pakai bis, Pandeglang, Demak. Ini malah berkah sama wali yang sudah mati itulah. Ini kira-kira termasuk perbuatan apa? Syirik kan terbagi dua nih, syirik kecil atau syirik besar? Aduh, syirik besar. Dan uang habis, ya, waktu habis, tinggalin anak, tinggalin suami. Ya, biasanya omongan ibu-ibu tuh yang suka seperti itu. Kadang-kadang bapak-bapaknya juga suka itu. Perginya hari Ahad, sibuknya dari hari Selasa, anak abangnya kan beli seragam, macam-macam makanan. Padahal ini berbuat syirik besar. Ngalap berkah, dia lupa di lemarinya ada kitab yang penuh berkah. Ya. Saking berkahnya, satu hurufnya berapa pahala? Kata Nabi SAW. Kalau kita baca Al-Quran satu hurufnya, kata Nabi berapa pahala? 10 itu di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka 10 yang di luar bulan Ramadan nilai maksimal, nilai minimal. Maksimal masuk bulan Ramadan menjadi nilai minimal. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila 70 fil." Setiap amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Nabi sudah kasih tuh range-nya, kisarannya. Jadi kalau Anda semua bersedekah, ya, kisarannya ada di angka 10 sampai 700 pahala. Baca Quran 1 huruf, alif lam mim 3 huruf. Di luar bulan Ramadan 30 pahala. Alif lam mim 30 pahala. Di dalam bulan Ramadan bisa jadi alifnya dapat 500, lam 700 atau mim 200. Ya,
tergantung kita membacanya tartil atau enggak, fasih atau enggak. Ya. Atau bisa jadi alif lam mim 700 semua, alif 700 pahala, lam 700 pahala, mim 700 pahala. Baca alif lam mim saja 700 kali 3 berapa? 2100. Masya Allah. Makanya di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, banyak semua yang semangat tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan tidak kendor di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian selama 23 tahun berangsur-angsur turun. Selama 23 tahun berangsur-angsur turun kepada Nabi SAW. Bulan Ramadan menjadi mulia. Kemudian Al-Quran turun di malam hari. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran turun di malam hari. Malamnya jadi mulia. Malam apa namanya? Yang kita cari sekarang ya. Malam Lailatul Qadar itu ada karena Al-Quran turun. Kalau nggak turun nggak ada tuh malam kemuliaan. Malamnya jadi mulia, bulan Ramadan jadi mulia. Allah pilih dari sekian banyak malaikat, Allah pilih malaikat yang bernama Jibril alaihissalam. Jadilah Jibril pemuka para malaikat, pemimpin para penduduk langit. Gara-gara apa? Membawa risalah Al-Quran. Semuanya kecipratan jadi mulia. Diturunkan kepada makhluk yang bernama Muhammad SAW. Jadilah Nabi SAW manusia yang paling mulia. Bahkan akhlak beliau SAW diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah abadikan, dan sungguh engkau Muhammad la'ala khuluqin 'azim, di atas akhlak yang mulia. Gara-gara Al-Quran semua jadi mulia. Untuk umat Nabi SAW itu umat Islam, jadilah umat Islam umat yang mulia. Masya Allah. Kita mulia gara-gara Al-Quran, maka muliakanlah Al-Quran dengan apa? Pertama, bukan dengan cara diperingati. Sebagian masyarakat euforia merayakan atau memperingati hari turunnya Al-Quran yang disebut Nuzulul Quran. Apakah betul Al-Quran turun untuk diperingati? Ternyata kata para ulama bukan. Al-Quran Allah turunkan ke muka bumi yang pertama fungsinya untuk dibaca. Makanya ketika wahyu pertama turun surat Al-Alaq, perintah yang pertama apa? Iqra ya Muhammad. Di Gua Hiro. Ketika itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, yang dalam riwayat yang sahih sayapnya malaikat Jibril punya berapa sayap? Ada yang tahu? 700. Berapa yang tahu boleh pulang? Ada iki kalau berapa sayapnya di riwayat yang sahih? Sayap malaikat Jibril 700. Berapa? 700 kurang tepat. Berapa? Tepat aja nggak apa-apa. Siapa tahu salah. 600 sayap. 600 besar, makanya Nabi itu merinding, takutan, keringat dingin. Ya, di Gua Hiro ketika menerima wahyu surat Al-Quran, Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Dan Nabi belum tahu itu malaikat Jibril. Ya, makhluk besar, Nabi sampai takutan, hampir pingsan. Kata Nabi, mana di Qur'an aku nggak bisa baca. Kedua, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, mana di Qur'an aku nggak bisa baca. Ketiga, Iqra ya Muhammad, mana di Qur'an aku nggak bisa baca. Kemudian ditalaki oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Dibaca fungsi pertama. Fungsi kedua dihafalkan. Sudah dibaca, dihafalkan. Jangan sampai kita punya hafalan dari balik sampai sekarang hanya trikul. Tahu trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas, plus 1 qul ya ayyuhal kafirun, sama surat Al-Fatiha inna a'tayna al-kafir. Enggak di-upgrade, handphone-nya di-upgrade, hafalannya enggak di-upgrade. Jadi dihafal, selain dibaca Al-Quran juga dihafal. Kemudian berikutnya ditadaburi. Jamaah itikaf capek baca Quran, baca terjemahannya. Biar lebih paham lagi, baca kitab tafsir para ulama. Tadabur. Setelah itu diamalkan fungsi itu. Setelah itu tidak dakwahkan. Itulah fungsi Al-Quran diturunkan ke muka bumi. Keistimewaan yang kedua,
pada malam Lailatul Qadar, kata para ulama, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dalilnya di surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa sih? Ya, dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Al-Imam An-Nakhai mengatakan amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar apapun itu, sholat, entah baca Quran, entah bersedekah, entah muhasabah, ya, lebih baik dari amalan yang dilakukan di malam tanpa Lailatul Qadar atau di 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Luar biasa. Nah, 1000 bulan ini kalau dikonversi ke tahun, dan kita dapat angka berapa? Ada yang tahu nggak? 1000 bulan dikonversi ke tahun dapat angka berapa? 83 tahun 4 bulan. Luar biasa ya. Beribadah di malam itu, kalau kita dapat malam tersebut, malam Qadar, seakan-akan kita dicatat oleh Allah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Kalau umur kita sampai kan ya. Kata Nabi SAW, umur umatku 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Nabi SAW wafat di usia berapa? 63 tahun. Di sini ada nggak usianya melewati usia Nabi yang ada di sini? Di atas 63. Berapa? Oh, Masya Allah. Bonusnya banyak. Masya Allah. Alhamdulillah masih segar ya. Tapi di pedesaan di kampung saya itu ada tuh sampai 90 tahun ya, 95 masih ngangkat kayu, masih tani, luar biasa ya. Ini ada bonus yang banyak. Nah, umur umat Nabi SAW pendek, tapi Allah karuniai malam Lailatul Qadar. Beda dengan umur atau usia para nabi dan rasul terdahulu. Umurnya panjang, tapi Allah tidak karuniakan malam Lailatul Qadar. Contoh, usia Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu nggak berapa usia Nabi Nuh alaihissalam? 1000 lebih kan? 1000 usia dakwahnya itu 950 tahun. Usia dakwah. Ya, dakwahnya sampai Nabi Nuh itu mengeluh sama Allah, dakwah 950 tahun siang malam. yang ikut Banyak atau sedikit pengikutnya? sedikit. Ngeluh akhirnya. Ngeluhnya itu setelah 950 tahun. Ngeluh. Keluhannya keluh kesah Nabi Nuh diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh. Kata Nabi Nuh, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Ngeluh Nabi Nuh. Ya Rabb, ya Allah, aku ini telah berdakwah mendakwahi kaumku siang malam 950 tahun. Sedikit, bahkan istri sama anak-anaknya ikut nggak dakwah? Ayahnya. Ini menunjukkan kesolehan itu bukan turunan. Kesolehan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada pendahulu kita. Nabi Nuh nggak tanggung-tanggung. Suaminya soleh, istrinya durhaka, anaknya durhaka. Atau kebalikannya ada contohnya juga dari pendahulu kita. Istrinya soleh, suaminya sempurna. Siapa? Fir'aun. Nama istrinya siapa istrinya? Asia sabar nggak ngadepin suaminya? Sabar sampai minta sama Allah bangunkan rumah di surga. Ya. Sabar. Maka di sini pelajaran juga buat ibu-ibu yang ada di ketika harus sabar sama suami. Kalau lagi mantan sama suami ya, oh bukan Fir'aun suami saya sabar. Asia aja minta sabar, suami saya kan bukan Fir'aun. Fir'aun ya itu bengis sampai ngaku apa? Roh Tuhan. Asia kan bisa sabar. Sabar. Suami juga ngadepin istri harus sabar. Lihat oh bukan malaikat, bukan bidadari istri saya, harus sabar. Istri ngeliat sama kok bukan malaikat, ya sabar, sama-sama. Ada contoh.
Anaknya seorang yang soleh, bapaknya membuat patung berhala. Siapa? Nabi Ibrahim. Udah banyak contoh. Karena hidayah itu milik Allah. Jadi gak menutup kemungkinan ya bapaknya bagus, anaknya jadi ustaz. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada tadi itu Nabi Ibrahim contohnya ya. Kalau orang buat berhala, perginya ke bapaknya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, itu usia Nabi terdahulu, Nabi dan Rasul terdahulu sampai ribuan tahun. Usia dakwah Nabi ini 950 tahun baru luluh. Ya, maka untuk para dai usia dakwahnya berapa? Jangan banyak mengeluh, gitu ya. Harus terus lanjut. Baik. Kemudian keistimewaan yang ketiga pada malam Lailatul Qadar kata para ulama adalah Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Dan ini surat Al-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Jadi malam Lailatul Qadar itu disifati malam yang penuh dengan berkah dunia akhirat. Berkah itu kata para ulama artinya berkah kebaikan yang terus menerus dan langgeng, itu berkah. Ya, sedikit demi sedikit kebaikan terus menerus dan menetap langgeng. Itu artinya keberkahan. Ya. Kemudian keistimewaan yang keempat pada malam Lailatul Qadar adalah kata para ulama malaikat dan juga ar-ruh, ya, malaikat dan juga ar-ruh turun pada malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Penduduk langit, penghuni langit turun ke sini. Kalau pesawat turun sih biasa. Ini penduduk langit. Malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya penghuni langit turun temurun menuju permukaan bumi. Dari surat Al-Qadar ayat 4 Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Ya, pada malam Lailatul Qadar turun temurun malaikat-malaikat Allah war-ruh dan ruh. Ruh ini sebutan spesial kepada salah seorang malaikat. Kira-kira siapa coba? Allah sering menyebut malaikat ini dengan sebutan ruh di Al-Quran. Malaikat apa? Siapa kira-kira? Malaikat Jibril alaihissalam. Sering Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan ruh. Turun malaikat-malaikat Allah dipimpin oleh malaikat Jibril, ruh. Ya. Dan kata para ulama dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, banyak malaikat yang turun menuju ke muka bumi menandakan karena banyaknya barokah, keberkahan pada malam tersebut. Kemudian kata para ulama malaikat Jibril disebut ar-ruh, dispesialkan di dalam ayat ini menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian keistimewaan yang kelima, poin yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Disifati dengan salam. Salam itu apa? Keselamatan, kesejahteraan, ketentraman. Pada malam tersebut penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, tentram, enggak seperti malam-malam biasanya. Dan ini surat Al-Qadar ayat 5 kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan pada malam tersebut matla'il fajr, sampai dengan terbit fajar. Ini juga menunjukkan durasi terjadinya Lailatul Qadar dimulai dari malam hari matla'il fajr sampai dengan terbit fajar. Ini durasi. Dan selama durasi tersebut, malam-malam tersebut penuh dengan ketentraman dan kesejahteraan. Kemudian keistimewaan yang keenam kata para ulama, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Takdir tahunan kita diperbarui setahun ke depan. Ini luar biasa. Dalam surat Al-Dukhan ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, di dalam malam Lailatul Qadar kata beliau akan dirinci
di Lauhul Mahfuz ya, mengenai penulisan takdir manusia dalam setahun ke depan, dirinci lagi. Kemudian juga akan dicatat mengenai rizki dan ajalnya setahun ke depan. Jadi kata para ulama, kalau kita mendapatkan malam tersebut di tahun ini, Ramadan tahun ini, bisa jadi yang tadinya di bulan Syawal mungkin kita ditakdirkan kena stroke, diabetes, kecelakaan, kena COVID atau meninggal umpamanya, maka takdirnya diperbaharui 1 tahun ke depan. Bisa jadi terhindarkan dari hal-hal tersebut. Yang tadinya mau kena diabetes tak jadi. Kenapa? Karena dia berusaha mencari Lailatul Qadar dan mendapatkannya, sehingga takdirnya diperbaharui dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya. Dan mengenai takdir ini diberikan catatan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya ketika mensyarah kitab Sahih Muslim. Di dalam syarah Sahih Muslim kata Imam Nawawi rahimahullah, catatan takdir tahunan atau 1 tahun ke depan, kata beliau, tentu saja didahului oleh ilmu Allah dan pencatatan Allah. Kemudian kata beliau, takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat. Takdir 1 tahun ke depan akan ditampakkan kepada malaikat. Ini si fulan ahadukum au ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Namun jika dia terjebak kesusahan, keletihan, capek karena mungkin kerja ya, mau iktikaf, malam 21 capek saya, akhirnya nggak sempat dan sebagainya, maka Nabi mengatakan fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ini sinyal dari Nabi SAW. Malam 21, 22, 23 capek, jangan sampai kalah di 7 malam yang tersisa. Berarti di situ ada malam genap. Ya kan? Nabi bilang 7 malam yang tersisa. Berarti memungkinkan juga malam Lailatul Qadar turun di malam genap. Masing-masing riwayat ini saling melengkapi satu sama lainnya. Namun ada riwayat dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sampai beliau ini Ubay bin Ka'ab bersumpah, wallahi, demi Allah, sejatinya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Ini kata siapa? Kata Ubay bin Ka'ab, bukan kata Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini sahabat yang mulia, alim. Beliau ini salah seorang sahabat yang alim dalam bidang ilmu Al-Qur'anul Karim. Ubay bin Ka'ab. Namun pendapat yang paling kuat, kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata Ibnu Hajar bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil dan setiap tahun berganti-ganti, tidak menetap. Umpamanya Ramadan tahun kemarin mungkin di malam ke-25, Ramadan tahun ini bisa jadi 27 atau 23 atau 21. Setiap tahun berganti jatuhnya. Menurut siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dan ini juga dikuatkan. Ibnu Hajar bicara seperti itu karena ada dasarnya, dalil dari sabda Nabi riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan Lailatul Qadar fi tasi'ah tabqa fi sabi'ah tabqa fi khamisah tabqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Nabi melanjutkan fi tasi'ah tabqa pada 9, kemudian fi sabi'ah tabqa pada 7, fi khamisah tabqa dan 5 malam yang tersisa. Dari sinilah Ibnu Hajar beristinbat. Malam tersebut terjadi di malam-malam ganjil dan setiap tahunnya berganti. Hikmahnya apa? Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, di antaranya agar terbedakan antara orang yang sungguh-sungguh untuk meraih malam Lailatul Qadar dengan orang yang malas. Kira-kira kalau kita semuanya tahu malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27, apa yang terjadi? Masjid penuh sesak.
kamu sesat, maka di antara hikmahnya itu Allah jadikan hal yang gaib. Nabi hanya memberikan isyaratnya saja, ciri-cirinya. Dan saya yakin di sini masya Allah ya, jamaah di sini ini pada semangat. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul di masjid ini Allah anugerahi malam Lailatul Qadar. Sekarang kita masuk pada pembahasan tanda malam Lailatul Qadar. Apa sih tanda-tandanya? Bisa nggak kita merasakan? Jawabannya bisa. Bisa. Tanda yang pertama kata para ulama, tanda yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang di malam tersebut. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Malam ini gimana? Anginnya gede kan? Gede orang yang makan angin gede jangan lupa. Gitu ya. Angin sekitar terasa tenang. Dalam hadis riwayat Toyalisi, Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadri Lailatul Samhatun. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan. Ini sifat malam tersebut, sifat malam Qadar yang pertama penuh dengan kelembutan, beda dengan malam-malam hari biasa. Kemudian tolakotun, cerah. Kalau hujan, berarti bukan gerimis, bukan. Malam tersebut cerah. Ini ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga dan keempat, la haratan wala baridatan. Ya. Tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Enggak panas, enggak dingin, enggak sumuk, enggak kemeringat, enggak gerah, dan juga enggak dingin, sejuk ya. Di tengah-tengah antara panas dan dingin. Panas dingin tengah-tengahnya meriang. Sejuk enak, enggak seperti malam biasanya. Kemudian tusbihu syamsu subihatuha dha'ifatun hamra. Pada pagi harinya kan matahari bersinar lemah, sinarnya lemah, dan langit nampak merah. Itu tanda malam Qadar di poin yang pertama. Tapi nggak usah update status tiap pagi kontrol langit. Udah merah di foto, terus update status alhamdulillah kami dapat Lailatul Qadar. Besoknya pakai jubah putih terus. Nggak ada yang bisa mengklaim dirinya mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Tanda yang kedua, kata para ulama, tanda malam Lailatul Qadar yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan di malam tersebut dan merasakan kelezatan beribadah dibandingkan malam-malam biasanya. Ya. Yang ketiga, tanda yang ketiga kata para ulama, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana para sahabat Nabi diperlihatkan malam Lailatul Qadar di dalam mimpinya. Makanya Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah demi Allah. Kenapa? Karena dimimpiin sama Allah. Tapi kata Ibnu Hajar, tiap tahun berganti-ganti, malam 27 terus enggak. Nah jadi kalau misalnya ada jamaah, ini masya Allah orang-orang soleh semuanya. Ubay bin Ka'ab orang soleh, dikasih anugerah dipimpin. Siapapun nanti yang dipimpin sama Allah apa terjadi malam Qadar, tolong hubungi saya secepatnya. Gitu kan, saya juga pengen tahu atau kasih informasi. Anda mimpi nih, semalam mimpi malam Qadar itu jatuh pada tanggal sekian atau malam ke-25. Kalau dia orang yang soleh bisa jadi. Orang soleh itu dikasih karomah sama Allah Subhanahu Wa Taala berupa mimpi, ya, mimpi yang baik. Kemudian berupa firasatnya orang soleh itu mendekati kebenaran. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu boleh musyawarah sama orang soleh dulu, orang yang dianggap soleh. Misalnya Ustaz, Kiai, saya ngomongnya ini kira-kira menurut Pak Ustaz gimana ya? Jangan Pak, kok feeling saya nggak enak ya? Kalau nanti orang soleh turutin Pak. Ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Husain, cucu Nabi Husain radhiyallahu anhu, ingin pergi ke Irak, dipanggil sama khalifah di Irak itu, ingin diangkat, diiming-imingi jadi pemimpin di Irak. Ibnu Abbas itu ulama para sahabat. Kata Ibnu Abbas, ya Husain, jangan kau pergi ke sana.
Aku punya firasat gak enak. Saya khawatir kau itu dibunuh sama orang-orang Persia, orang-orang Iran, orang-orang Syiah. Betul firasat itu habis. Sampai di Karbala apa yang terjadi? Kepala Husain apa? Dipenggal. Firasat Ibnu Abbas betul. Mereka yang manggil, mereka yang menggal balanya, mereka yang meratapi, mereka yang bikin tanah Karbala tanah suci. Itulah rusaknya orang Syiah. Ya. Baik. Kemudian tanda yang keempat sekarang. Kata para ulama, matahari akan terbit di pagi harinya dalam keadaan jernih, ya, tidak ada sinar. Dari Ali bin Ka'ab bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya, subuh harinya dari malam atau pada matahari terbit tanpa sinar. Matahari terbit tanpa sinar. Kemudian seolah-olah mirip bejana sehingga matahari itu naik. Yaitu tanda yang keempat. Kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana sih cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini sekarang kemana? Udah ada di masjid, kita gimana sih caranya menghidupkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkannya? Kata para ulama, menghidupkan malam Lailatul Qadar mayoritas adalah dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuntut ilmu termasuk ibadah bukan? Ibadah yang sangat agung. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ibadah, kita lagi ibadah itu. Baca Quran ibadah. Lagi sedekah buat orang di sawah ibadah. Membantu orang kesusahan ibadah. Enggak punya sejadah, ada sejadah. Dan yang lain. Akan tetapi di sini ada catatan dari para ulama bahwasanya menghidupkannya itu pun bisa hanya dengan sesaat. Dikatakan orang tersebut sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun sesaat cuma. Kita simak perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Anna ihya'aha yahsulu bi an yusalli al-isya fi jama'ah wa ya'zimu 'ala an yusalli subha fi jama'ah." Menghidupkan malam Lailatul Qadar, kata Imam Syafi'i, bisa dengan hanya melaksanakan sholat isya berjamaah dan ya'zim, bertekad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita capek misalnya, atau nggak bisa cuti, atau ada apa, ada sesuatu yang uzur, ya. Akhirnya dia sholat isya, nggak terawih isya, terus pulang. Tapi dia bertekad subuh berjamaah juga, meskipun di masjid lain. Umpamanya isyanya di sini, subuhnya di Nabawi, yang penting berjamaah. Maka menurut Imam Syafi'i, dia telah yang pertama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau di malam tersebut terjadi Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan malam tersebut walaupun menghidupkannya hanya sesaat. Sekarang saya tanya, sholat isya itu berapa menit? 20 menit? Lama kan ya? Paling lama berapa sih? 15 menit paling lama. Sholat isya 4 rakaat 15 menit. Cuma yang ajibnya kan, tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Pecah rekor di dunia. Yang pecahkan rekor negara mana ya? Indonesia. Nggak tahu sedih harus bangga, kalau saya sedih. Di zaman Nabi dan para sahabat belum pecah rekor. Tabi'in belum pecah, tabi'in belum pecah, imam yang 4 belum pecah. Pecahnya sekarang ini di negara yang kita cintai. 7 menit itu tahun-tahun yang lalu. Tahun sekarang berapa menit? Berita terbaru ada yang tahu? 6 menit. Luar biasa. Ketika diwawancara, ada rekamannya itu. Diwawancara nih Pak Imam. Ya, kenapa? Ini kira-kira durasi selesai waktunya berapa menit Pak? 23 6 menit. Kok singkat sekali? Ya karena sekarang lagi wabah pandemi, jadi kita persingkat sebenarnya. Masya Allah. Uang yang 11 rakaat aja berapa menit? Kadang setengah jam, kadang 1 jam. Itu makmum yang tadinya sehat pada batuk-batuk semua loh. Iya, itu tandanya kode agar imam tuh harus cepat-cepat bro. Ya, pengalaman. Kalau udah lama pasti banyak yang batuk-batuk. Ya.
ada yang batuk ya harus segera selesai. Itu kode namanya. Ustaz kelamaan, bosan deh. Baik, jadi kayaknya belum ada yang batuk, saya terusin. Baik, ini kata Imam Syafi'i, sholat isya itu 15 menit, subuh 2 rakaat, ya sama lah 15 menit. Sesaat ya, sesaat. Karena durasi waktu Lailatul Qadar itu malam sampai terbit fajar, kata Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Durasi ini pada malam tersebut penuh dengan salam keselamatan sampai terbit fajar. Itu durasi. Salat subuh masih termasuk. Makanya Imam Syafi'i beristinbat dari ayat tersebut. Isya berjamaah pulang, besoknya subuh berjamaah, ya dia telah dapat Lailatul Qadar. Meskipun yang paling afdal sebagaimana sifat itikaf Nabi 10 hari pun di masjid, tidak keluar masjid kecuali karena ada kebutuhan, ada uzur, beli makan, beli minum, kamar mandi. Ya. Itu sifat itikaf Nabi. Kalau kita nggak bisa, ya minimal ada sehari atau 2 hari. Nggak bisa juga sesaat. Kata Imam Syafi'i. Ya. Isya berjamaah pulang, subuh berjamaah pulang. Dan ini diikuti juga oleh gurunya Imam Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Ada yang tahu kan? Imam siapa? Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik juga berkata sama. Di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik mengatakan, "Man syahida lailatul qadri yani fi jamaah faqad akhadha bi hadihi minha." Siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar. Sholat berjamaah ini umum bentuknya. Bisa sholat isya berjamaah, bisa juga isya berjamaah, dilanjutkan tarawih berjamaah dan witir berjamaah. Maka kata Imam Malik, faqad akhadha bi hadihi minha. Maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Kata Imam, ternyata dua perkataan ulama ini selaras sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Nabi SAW, "Man syahida isya fi jamaah kana lahu qiyam nisfi lailah." Barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya dicatat pahala sholat separuh malam. Ini umum ya, di dalam bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Ini kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa saja yang suka sholat isya berjamaah. Maka dicatat baginya pahala separuh malam. Separuh malam itu pendapat yang paling kuat sampai jam 12 malam. Umpamanya kita sholat isya selesai, tidur jam setengah 10 malam. Kalau kita tidur dari jam setengah 10 sampai jam 12 itu dicatat dalam keadaan sholat, meskipun kita tidur. Itu keutamaan sholat isya berjamaah. Nabi melanjutkan, "Wa man shalla isya wal fajr fi jamaah kana lahu qiyamin lailah." Dan siapa yang melaksanakan isya berjamaah kemudian subuhnya berjamaah, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Ya, luar biasa. Dari hadis ini pula lah Imam Malik dan Imam Syafi'i beristinbat, mengambil kata dari dasarnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Cocok banget, sinkron. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir. Amalan apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama, amalan yang utama dan yang paling pertama yang prioritas adalah amalan sholat. Menghidupkan malam tersebut dengan amalan sholat. Sholat apa saja? Sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat sunnah mutlak. Contohnya seperti sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat. Yang penting ada dalilnya sahih. Dalam hadis Bukhari yang tadi saya katakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan kata para ulama, amalan yang paling utama untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah di malam salat. Ya. Iman wa ihtisaban dengan penuh imanan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan yang kedua adalah kalau sholat sudah capek, adalah dengan doa. Perbanyak doa. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, doa apa yang aku ucapkan di malam Lailatul Qadar? Siapa yang hafal?
Perbanyak doa ini. Apa isi doanya? Apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah Kau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai permohonan maaf. Fa'fu anni, maafkanlah kesalahanku, maafkanlah dosa-dosaku. Tapi yang perlu dicatat di sini jemaah, tambahan kata karim. Ini penting. Apakah sahih menambah kata karim? Dibahas oleh para ulama, ternyata tidak ada dasarnya, tidak valid, ya, tidak valid, tidak sahih. Maka ini tidak bisa diamalkan. Yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana lafaz doanya Nabi mengajarkan ke Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa tambahan karim. Ya, baik. Intinya amalan pada malam Lailatul Qadar yang pertama salat, yang kedua perbanyak doa, yang ketiga zikir, dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Karena nama lain dari Al-Qur'an adalah Az-Zikr. Az-Zikr. Kemudian muhasabah, salat sudah capek, doa sudah juga capek Ustaz, tilawah capek, ya udah muhasabah, merenung. Mudah-mudahan di luar Ramadan ini jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Tadi sudah ada yang batuk, belum? Ayo coba batuk dulu, biar jangan selesai. Baik, sekarang kita buka sesi tanya dan jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya dari jamaah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan materi yang cukup padat ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian menyimak. Ada kesempatan waktu dulu bertanya kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz, ada kasih pada itikaf. Terus ada lagi nggak yang ada yang membatalkan itikaf, jadi harus niat lagi atau bagaimana? Iya, baik, bagus ya. Sifat iktikaf Nabi seperti apa sih? Yang pertama, Nabi iktikaf masuk iktikaf itu malam ke-21 ba'da maghrib. Sebagian berpendapat setelah subuh. Ya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, tapi saya lebih condong setelah maghrib malam ke-21. Keluar dari Masjid Nabawi ketika kapan? Malam takbiran baru keluar. Itu sifat iktikaf Nabi. 10 hari full di masjid. Sifat iktikaf Nabi. Nabi tidak keluar masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak, makan, minum, dan sebagainya. Termasuk pembatal iktikaf kata para ulama, pulang bercampur dengan istri, sedangkan kalau udah berada di iktikaf, maka ini iktikafnya enggak batal, maka harus sabar. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengencangkan ikat pinggang. Maksud mengencangkan ikat pinggang ini apa? Menjauhi istri-istrinya, fokus ibadah 10 hari terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi harus sabar, harus sabar. Nah, itu sifat iktikaf Nabi. Dan Nabi ketika ke masjid bawa tenda. Iktikafnya di dalam tenda di dalam Masjid Nabawi. Ya. Maka di sebagian masjid Jakarta, kalau nggak salah masjid Sunda Kelapa atau masjid mana itu, diperbolehkan bawa tenda jamaah, karena agar tidak saling mengganggu. Tendanya di dalam masjid, udah kita masuk tenda, kita selentingi, baca Quran. Ya. Nanti kalau udah sumpah ya, keluar tenda, kopi, apa-apa. Karena kalau nggak pakai tenda, yang terjadi gimana? Ngobrol gitu. Gimana kabarnya bro gitu ya? Kita ngopi-ngopi dulu, akhirnya nggak jadi tilawah, nggak jadi sholat, nggak jadi muhasabah. Jadi boleh bawa tenda di dalam masjid.
Nah, jadi seperti itu Pak ya, sifat iktikaf Nabi. Kalau kita nggak bisa mencontoh Nabi dalam iktikaf karena berat ya, maka tadi kata Imam Syafi'i, walaupun sesaat dia tetap mendapatkan malam dan daulat. Isya berjamaah, subuh berjamaah, udah selesai. Allah salam. Iya. Jelas ya, insyaallah. Baik. Ada lagi? Ya. Berkali satu untuk saat kita kadang untuk dengan kegiatan bersolat atau intikam yang ingin saya tanyakan, kalau qiyamul lail sholat malam itu kita waktu Ramadan itu kan sholat malam itu udah termasuk yang kayak tarawih gitu. Nah kalau kita melakukan qiyamul lail atau mungkin qiyamul lail sendiri, sholat tahajud sendiri, sedangkan kita kan tadi sudah witir gitu. Hukumnya seperti apa kalau kita melakukan qiyamul lail? Tidak bagusnya berjamaah sendiri. Dan yang pertanyaan kedua, ada yang masjid-masjid saya pernah juga kadang-kadang ditambah dengan sholat tasbih. Nah, itu referensinya atau Rasul melaksanakan baik. Jadi yang perlu dipahami bahwasanya qiyamul lail itu salat malam. Maka dalam hadis Nabi mengatakan man qama Ramadan, barang siapa qama Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, maksudnya salat sunat tarawih, salat sunat witir di bulan Ramadan ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu maka qaddamah dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sisi keutamaan, kapan waktu dikerjakan salat tarawih dan witir yang lebih utama dicontohkan oleh Nabi, ternyata didapati bahwasanya Nabi mengerjakan salat sunat tarawih dan witir setelah melaksanakan salat isya, artinya salat malamnya di awal waktu. Itu waktu yang paling utama. Setelah isya mendirikan salat tarawih dan witir. Dan riwayat yang saya menyebutkan Nabi itu hanya berjamaah di Masjid Nabawi ketika salat tarawih dan witir itu hanya 3 malam. Setelah malam yang keempat, Nabi ditunggu para sahabat di masjid. Kok nggak nongol nih? Mana Nabi? Akhirnya para sahabat sholat berjamaah tanpa Nabi SAW. Besoknya Nabi ditanya, kenapa Nabi kita tunggu-tunggu kok nggak hadir ya? Saya khawatir sholat tersebut diwajibkan atas kalian. Jadi hukum asal sholat ini hukum asalnya berjamaah. Nabi di malam keempat dan seterusnya nggak hadir. Nabi ini khawatir sayang sama kita semuanya. Aku khawatir kalau aku hadir terus nanti Allah jadi mewajibkan sholat tarawih. Beratnya kira-kira. Waduh, berat yang 5 waktu aja kadang-kadang yang 2 Pak. Iya nggak? Bahkan ada yang cuma seminggu sekali sholat Jumat doang. Ada nggak sih Pak yang begitu? Banyak. Di sini memang ada. Tolong. Ada ya, apalagi diwajibkan sholat tarawih. Itu sifat kasih sayang Nabi kepada umatnya. Jadi hukum asal sholat tarawih itu berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Boleh dilakukan di rumah kalau ada beberapa hal. Contoh umpamanya imamnya bacaannya rusak sehingga membuat batal sholat. Imamnya batal, sholat jamaahnya rusak. Terus imamnya nggak mau diganti sholatnya. Kan ada tuh yang masjid imamnya itu aja udah bacaannya rusak, nggak mau diganti, padahal belakangnya banyak yang lebih alim. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Ada ya. Di sini sih nggak ada. Di sini sih aman semua. Ada. Digantinya kalau dia mati baru bisa diganti. Anak-anak muda di belakang benar-benar nggak dikasih tempat. Ya. Yang lucunya di sebagian masjid nggak boleh azan. Azan nggak boleh. Kamu masih muda nggak boleh azan. Masya Allah, nunggu tua nggak boleh azan. Jadi hukum asalnya berjamaah. Boleh tidak berjamaah kalau ada hal sesuatu imamnya nggak tumakninah, contoh kayak yang kita lihat yang 23 rakaat 7 menit, ngapain sholat di situ? Nggak diterima sama Allah karena rukun sholat salah satunya tumakninah. Nggak tumakninah jangan sholat di situ. Atau cari masjid lain yang imamnya bagus, tumakninah. Ya. Jadi hukum asalnya berjamaah. Boleh juga mengerjakan sendiri di sepertiga malam. Boleh. Nah, kalau sepertiga malam itu di luar Ramadan, keutamaannya mendirikan sholat malam sepertiga malam. Afdolnya, tapi itu di luar bulan Ramadan. Kalau konteks
yang paling utama adalah setelah salat Isya. Setelah salat Isya. Apakah Ustaz boleh saya sudah salat tarawih dan witir bersama imam, kemudian tengah malam saya bangun jam 2 salat tahajud? Maka sebagai ulama boleh kan nggak jadi masalah. Tapi ingat, jangan ditutup dengan witir, karena kata Nabi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Boleh nih, jamaah tadi sudah salat tarawih witir, mau sholat lagi deh tahajud, nggak apa-apa, silahkan sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Pertanyaan berikutnya, salat sunat tasbih ada nggak sih? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tentang salat sunat tasbih. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadisnya, ya, mensahihkan hadisnya. Tapi saya lebih cenderung mengikuti jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas ulama yang mendhaifkan hadis tentang salat tasbih. Tapi kalaupun ada yang melaksanakan salat tasbih silakan, karena ada ulama yang mensahihkan hadisnya. Adapun saya lebih cenderung lebih memilih jumhur ulama yang mendhaifkan hadis tentang salat tasbih. Jadi ini masih diperselisihkan. Yang muktabar yang dari dulu sudah ada sampai sekarang. Baik, itu mungkin yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Tadi dibilang kalau Nabi itu di malam terakhir membuat tenda, nggak keluar dari masjid. Apakah itu berarti sholat malamnya itu berjamaah di masjid? Jadi kan tadi kan sholat berjamaah kan 3 malam pertama, kemudian di rumah. Apakah kemudian di 10 malam terakhirnya itu kembali lagi berjamaah? Dan yang kedua, berarti peran 10 hari terakhir itu memang jauh lebih utama ya untuk ibaratnya dibanding selama 30 hari puasa itu 10 hari terakhir itu justru yang malah justru harus ditekankan, harus dilakukan. Karena kan yang terlihat kan di lapangan kan ramenya itu malah justru di awal, terus kemudian semangatnya turun sampai akhirnya saatnya maju. Berarti paling utama itu di 10 hari terakhir ya. Kita jelas. Baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi dalam riwayat yang sahih yang didapati bahwasanya Nabi melaksanakan ingat sholat sunat tarawih hanya 3 malam. Dan yang perlu kita catat, rumah Nabi itu berdampingan langsung dengan Masjid Nabawi. Ya. Mepet memang udah satu tembok dengan Masjid Nabawi. Artinya apa? Nabi hanya melaksanakan sholat wajib, kemudian di malam keempat udah ke rumah istrinya. Ditunggu sama sahabat, kok nggak mau lagi sholat tarawih kemana? Nabi sholat tarawih bersama keluarganya. Kenapa? Karena khawatir diwajibkan. Tapi untuk sholat wajib Nabi mengerjakannya dengan para sahabat. Begitupun iktikaf di malam di 10 hari terakhir malam bulan Ramadan. Tidak dapati bahwasanya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi tarawih di 10 terakhir bulan Ramadan itu tidak ada. Yang ada yang sahih hanya 3 malam saja, dan tidak disebutkan malamnya itu malam keberapa ya. Yang jelas sebagai ulama berpendapat malam pertama, kedua dan ketiga malam keempatnya sudah tidak ikut lagi tarawih. Tapi untuk sholat Isya Nabi berjamaah dengan para sahabat. Untuk iktikaf Nabi keluar di sebagian riwayat yang sahih, Nabi keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi itu setelah ba'da maghrib di malam ke-21. Jelas ya. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini kayak pertandingan sepak bola kalau kita analogikan. Ada babak penyisihan, kemudian babak perempat final, semifinal, final. Kalau udah babak final kira-kira banyak yang tersisih ya? Banyak yang tersisih. Begitu juga sebagian kita di bulan Ramadan. Makanya kalau di malam pertama itu di sebagian masjid kita lihat yang tarawih itu banyak atau sedikit? Banyak, bahkan sampai bikin
Bahkan sebagian orang salah prioritas. Malamnya penuh sholat sunnah tarawih. Ya. Kita bicara tanggal 1 Ramadan ya, tanggal 1 Ramadan nggak ada sholat zuhur dan sholat asarnya, gimana kondisi masjid? Seramai malamnya atau sepi? Sepi. Yang lebih celakanya lagi ada yang puasa Ramadan tapi nggak sholat wajib, ada nggak? Kan nggak bisa, gimana ya? Nggak bisa diterima sama akal sehat. Tapi tarawih dia datang tuh. Ini salah prioritas. Malam pertama bulan Ramadan masjid ramai. Tanggal 1 Ramadan sholat zuhur. Gimana kondisi masjid? Ramai malamnya atau sepi? Sepi, asal sepi. Maghrib sepi. Nanti habis isya tarawih ramai lagi. Jadi memang penyisihan. Dan isyarat lebih utama di 10 hari terakhir, sebagaimana tadi hadis-hadis yang saya sebutkan, ya, Bukhari, Muslim sudah disebutkan, sudah disampaikan oleh Nabi bahwasanya malam tersebut, malam kemuliaan itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Di penghujung bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Iya, baik sekali lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi saya minta kelanjutan tentang yang lain. Kan jumhur ulama menyatakan justru hadis yang tidak ada witir 2 kali atau setelah sholat witir itu nggak ada sholat sunnah lagi. Itu kan sepakat tuh hadis itu oke. Jadi setelah kita tarawih witir, kalau salah redaksinya kan ada sholat sunnah lagi. Itu oke. Itu tadi ada lagi proses lagi nanti ya boleh aja kita sholat malam lagi mau pada malam. Nah ini kedudukan hadisnya antara yang setelah witir tidak ada sholat lagi sama ya boleh kita sholat malam lagi atau witir. Nah ini kedudukannya Ya. mana nih yang lebih ini ya? Ya. Nanti akhirnya begini ya. Kalau kita beribadah, ya jangan istilahnya yang paling makruh itu ikuti contoh hadis. Kalau memang hadisnya sahih setelah ada witir tidak ada sholat lagi, ya berarti kan kita beribadah tapi ngelawan Nabi. Gitu. Tapi ini kan kata ulama ya, kok mikir lama, kan harusnya prioritasnya Nabi. Nah nanti mereka yang berpendapat ini, ya memang untuk mencari sholat kita kan harus dalam keadaan beribadah. Ibadah kan bukan cuma sholat. Iya. Semua adalah ibadah. Kita semua ya. Kan yang penting dalam ibadah itu dampaknya adalah ketaatan. Nah saya khawatir kalau saya sholat lagi, ya berarti kan kalau derajatnya yang pertama lebih tinggi, ya berarti kan saya kurang taat gitu ya. Beribadah tapi saya kurang taat. Saya dengar begitu juga ya. Nah, tadi di awalnya saya kagum sekali. Jadi Lailatul Qadar ini kan punya memang di bulan puasa harusnya kita meningkatkan interaksi kita dengan Allah. Kenapa sih nggak di ketika dimandir fokus kepada memahami Al-Quran? Jadi karena selama ini kan kita lebih banyak akadnya, tapi artinya kita tahu. Padahal kalau kita lihat di YouTube itu orang-orang hebat di Eropa itu masuk Islam karena banyak terjemahan. Artinya dia memahami. Kalau kayak kita kan baca Quran itu udah hatam 5 kali, tapi nggak ada alat apapun dalam dirinya. Jadi, nah kembali ke pertanyaannya, hadisnya lebih tinggi yang mana derajatnya? Jangan sampai nanti saya beribadah, tapi nggak afdal. Baik. Fokus pertanyaannya. Sepanjang pengetahuan saya selama belajar, tidak ada hadis yang melarang sholat sunnah ya, dilakukan kembali setelah kita melaksanakan sholat witir. Ya. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada hadis yang menyatakan demikian. Nabi melarang ya sahabat sholat setelah melaksanakan sholat witir itu. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada.
Yang ada Nabi bersabda salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'awtiru bi wahidah. Tapi apabila kalian takut datangnya waktu subuh, maka witirlah walaupun hanya 1 rakaat. 1 rakaat. Artinya apa? Pembatasan atau rakaat di dalam sholat malam yang mulai itu kata Nabi 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada batasannya. Tapi kalau kita lihat sifat sholat malam Nabi, Nabi tidak pernah sholat malam melebihi 11 rakaat. Tapi Nabi tidak melarang bagi siapa saja yang melebihi 11 rakaat. Hanya kalau sahabat ada yang 23 ya. Di Saudi juga 23, sekarang karena lagi wabah jadi 11. Masjid Nabawi, Masjidil Haram jadi 11. Dulu 23 sebelum ada pandemi. Seperti itu. Nah, setelah kita melaksanakan tarawih dan witir tadi setelah sholat isya, maka tidak ada larangan sepanjang pengetahuan saya untuk melaksanakan sholat tahajud tambah lagi. Karena amalan yang paling utama untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan amalan sholat. Ya, kalau ada larangan hadis melarang ya, seseorang sholat sunnah setelah mengerjakan sholat witir, maka ini sungguh yang memberatkan ya. Karena ketika kita wudu ada namanya sholat sunnah mutlak wudu, walaupun kita sudah sholat witir. Ketika kita masuk masjid, maka kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat sunat yang lain tidak apa-apa. Ya kayak kita habis witir keluar masjid sholat wudu, itu sebagian ulama nggak melarang, memperbolehkan gitu. Yang di ini yang lain. Nah ini makna qiyamul lail perlu diluruskan. Qiyamul lail, qiyam itu sholat lain itu malam, sholat di malam hari. Contoh umpamanya sholat sunnah wudu, jamaah lagi tilawah, buang angin, wudu malam hari nih, malam posisi mungkin jam 12. Kemudian masuk masjid, ya, dia mengerjakan karena masuk masjid sebelum duduk dia sholat tahiyatul masjid, maka bisa dikatakan itu termasuk qiyamul lail, sholat di malam hari, namanya sholat tahiyatul masjid. Maksudnya apa? Qiyamul lail dapat dikerjakan di malam hari. Begitu juga sholat sunnah mutlak wudu yang dikerjakan jam 12 malam, karena dia memperbaharui wudu, dia ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar walaupun sudah sholat witir, maka ini termasuk sholat qiyamul lail, digolongkan sholat qiyamul lail. Kenapa? Dikerjakannya pada malam hari. Ya, itu perlu kita tahu. Maka sepanjang pengetahuan saya tidak ada larangan dalam hadis-hadis yang saya pelajari, tidak ada larangan dari Nabi untuk mengerjakan sholat sunnah setelah kita mengerjakan sholat witir. Yang ada larangannya justru kata Nabi, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Itu yang tidak ada larangannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi apa? Kenapa kita tidak mentadabburi Quran? Itu juga bagus. Karena Al-Quran tujuan pertama untuk dibaca, kemudian juga untuk ditadabburi, ya, diamalkan, dakwahkan dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita kalau letih membaca Quran, kita baca terjemahannya, tambah tafsirnya, Ibnu Katsir, tafsir Al-Syekh As-Sa'di dan sebagainya. Itu akan lebih menguatkan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Dan ini jarang sekali dilakukan. Kita hanya fokus pada tilawah. Coba kita pernah khatam terjemahan. Maka bikin program khatam terjemahan Al-Quran. Kalau khatam Quran, lafaznya sih udah sering gitu. Sekarang bikin program nanti di luar Ramadan khatam terjemahan Al-Quran. Tapi jangan ditelan mentah-mentah aja, hati-hati ya. Kalau nggak tahu tanya sama ahlinya. Karena kalau kita fokus sama terjemahan, kemudian kita menafsirkan dengan hawa nafsu sendiri, nanti bisa gawat, memang bisa sesat kita. Kata Allah, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun berada. Kalau kita nggak merujuk ke kitab tafsir, bisa nanti ada bom di mana-mana, bom di satu, bom di dua. Ya. Itu gara-gara dia baca terjemah tanpa merujuk ke kitab tafsir para ulama salaf, ya, para ulama yang terdahulu. Jadi itu usulan yang sangat baik. Setelah kita mengamalkan amalan sholat yang lebih utama di malam Qadar, kemudian setelah
silakan. Terkait dengan malam Lailatul Qadar tadi, kan kita semua hampir di seluruh masjid di seluruh negara mengadakan itikaf dengan harapan memperoleh malam Lailatul Qadar itu di itikaf. Tapi tadi Pak Ustadz bilang orang yang niat sholat melaksanakan sholat isya dan niat sholat subuh besok berjamaah itu juga ada kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan saya sebetulnya kan ada keutamaannya ya. Mungkin yang mengikuti itikaf itu lebih utama. Karena Nabi aja melakukan bulan terakhir itikaf dan nggak keluar. Tapi ada pendapat besar kalau melakukan sholat isya dan besoknya sebelumnya rejim juga bisa dapat. Ini saya agak bertentangan sedikit. Yes. Satu itu. Yang kedua, saya penasaran sebenarnya malam Lailatul Qadar itu turunnya dalam bentuk apa ya Ustaz? Kemudian kan di muka bumi ini kan semua orang melakukan ibadah pasti sebagai saya. Itu ada berapa paket sih turunnya Ustaz? Seluruh dunia mana di tangkap atau di mana mesti pastikan Allah pilih-pilih. Nah itu ada nggak kalau riwayatnya gitu Ustaz? Terima kasih. Baik ya, bagus pertanyaannya ya. Yang pertama itu bukan perkataan saya menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah kemudian bertekad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Begitu juga perkataan guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Barang siapa yang sholat berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Berarti ini hanya sesaat. Dan inilah yang dipilih oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya seorang dikatakan iktikaf meskipun hanya beberapa saat di dalam masjid, meskipun waktu yang paling afdal adalah sebagaimana sifat iktikaf Nabi 10 hari full di masjid. Tapi kalau kita nggak bisa karena ada sesuatu hal, maka boleh bagi kita menghidupkan malam tersebut meskipun hanya sesaat. Dua ulama besar ini beristinbat dari dalil ya sabda Nabi, kata Nabi barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia mendapatkan pahala sholat separuh malam sampai jam 12 malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah subuh berjamaah maka baginya pahala sholat semalam suntuk. Tidur kita dicatat dalam keadaan sholat. YouTube. Nah, nanti ada di YouTube. Dari sinilah dua imam besar, Imam Syafi'i dan Imam Malik beristinbat mengambil pendapat bahwasanya seseorang walaupun iktikaf hanya sesaat, taruhlah hanya sholat isya berjamaah pulang, sholat subuh berjamaah pulang, karena iktikaf itu maknanya berdiam diri di masjid untuk beribadah. Durasi waktunya 10 hari yang paling afdal. Minimalnya sesaat. Silakan ya, kita ukur kemampuan diri kita masing-masing. Bisa 10 hari, alhamdulillah ya, lebih utama. Gak bisa 10 hari ya, mau sholat isya berjamaah sampai berjamaah pulang, subuh berjamaah pulang, maka ada pendapat dari para ulama dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan Allah mengetahui isi hati manusia masing-masing ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, malam Qadar itu turunnya dalam bentuk apa sih? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dia adalah malam kemuliaan. Dan malam kemuliaan itu tidak berwujud ya, hanya disifati dengan ciri-ciri saja. Malam yang tenang, tentram, nggak panas, nggak dingin, cerah. Besoknya mataharinya sinar lemah, langit berdarah-darahan. Ya. Tapi dia berubah bentuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau kita mendapatkannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Bagus pertanyaan. Ini dibahas sama Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apa sih ciri-ciri, maksudnya mungkin begini pertanyaannya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya gimana sih, kan kita nggak bisa melihat dirinya, tapi ciri-cirinya disebutkan sama para ulama kita. Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu pembesar mazhab Syafi'i, dalam kitab Lataiful Ma'arif kata beliau, ciri-cirinya adalah Allah memberikan rahmat, pertolongan kepada hamba tersebut untuk lebih
lebih mudah beribadah lagi setelah bulan Ramadan. Ingat, setelah Ramadan Syawal, di sana ada puasa sunnah Syawal. Barang siapa diberi pertolongan oleh Allah melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, maka ketahuilah insya Allah mudah-mudahan dia termasuk yang mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Maka setelah kebaikan ada kebaikan selanjutnya kata para ulama, itu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kebaikan terus Allah kasih pertolongan untuk beramal soleh, karena kita bisa beramal, bisa beribadah itu atas berkat pertolongan Allah. Kita bisa iktikaf malam ini, bisa duduk sabar ya, di malam hari ini. Itu semua atas berkat pertolongan Allah, bukan atas kemampuan kita sendiri jemaah. Ya, makanya ada zikir di pagi dan petang yang diajarkan Nabi. Ya. Nabi mengajarkan doa kepada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata ain. Nah, ini hendaknya doa ini dirutinkan dibaca setiap pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika, dengan rahmat, astaghith, tolonglah hambamu ini, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan hidupku dunia akhirat. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata, dan jangan biarkan aku ya Allah ya, mengendalikan diriku walaupun hanya sekejap mata ya. Makanya dalam Islam itu nggak boleh pede itu apa? Percaya diri. Kalau orang percaya diri berarti dia menyandarkan kemampuannya pada diri sendiri, dia lupa ada Allah. Itu doa maksudnya nggak boleh pede ya. Optimis ya bagus, harus optimis. Pede jangan. Pede berarti dia nyadarin saya bisa, kita namanya. Oh lupa sama Allah ya. Nabi Sulaiman gak bilang insya Allah ya. Gak jadi. Pasti saya punya semua istri yang saya gauli pasti melahirkan anak. Enggak cukup ya. Karena menyandarkan pada diri sendiri, lupa gak mengucapkan insya Allah. Maka amalkan doa itu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata ain. Jadi setelah kebaikan pasti ada kebaikan berikutnya. Itulah ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hidupnya lebih baik lagi. Ya, yang tadinya nggak bisa sholat tahajud masuk bulan Syawal, wah jadi bisa. Ini berarti jangan-jangan telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi nggak usah update status. Dia Instagram, Facebook, gitu. Alhamdulillah dia dapat foto sama awan merah. Awannya merah dulu, kata Ustaz awan merah dulu. Jangan. Mudah. Ibadah yang disukai oleh Allah itu ibadah yang tersembunyi. Ya, sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Tapi yang paling dicintai Allah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan boleh dalam rangka motivasi. Kalau saya nih mau nyumbang masjid renovasi 1 miliar, dia niatnya agar semuanya panas. Motivasi semuanya, akhirnya semuanya pada nyumbang boleh. Tapi hati-hati terhadap penyakit hati yaitu riya dan sum'ah. Baik, mungkin itu Pak ya. Allahumma sholli. Nambah tak? Satu lagi Ustaz. Iya. Siapa sih yang boleh mencari malam Lailatul Qadar itu? Orang sehat, harus sehat ya. Kalau perempuan mungkin yang berhalangan itu boleh nggak sih mencari dulu? Secara umum syarat ibadah itu ada beberapa hal. Yang pertama Islam, iktikaf ibadahnya Islam. Kemudian berakal, orang gila yang bisa. Ya orang gila tuh nggak wajib beribadah. Cuman yang lucunya wajib nyoblos ya. Kan nggak ibadahnya nggak wajib gitu. Tapi kok nyoblos wajib gitu? Kayaknya nggak masuk ya. Nah ini harus berakal. Ya. Orang yang lagi mabuk dia nggak bisa gitu. Balik. Ya. Tapi anak-anak pun kalau itu yang mendapatkan keutamaan walaupun dia berubah balik. Sebagaimana cucu Nabi Hasan Hussein sering mesti gitu ya. Makanya harus ramah anak, masjid ramah anak, namanya anak-anak. Walaupun berisik dikondisikan, jangan sampai anak-anak trauma ke masjid gara-gara bapaknya galak. Akhirnya anak-anak trauma buat ke masjid.
Jadi salat ibadah secara umum ya Islam, balik, berakal. Wanita yang haid, para ulama telah membahasnya. Dia tidak akan kehilangan atau dia bisa mengambil bagian dari malam tersebut dengan melaksanakan amalan-amalan kecuali amalan sholat. Dia bisa baca Al-Quran, tilawah, ya. Dia juga bisa sedekah di malam tersebut. Yang penting nggak boleh sholat karena sholatnya nggak diterima kalau wanita haid dan nifas. Ya, jadi tadi syarat secara umum adalah syarat ibadah ya Islam, balik, berakal. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya Pak. Banyak. Seru. Baik, yang saya tanyakan, adakah kemungkinan malam Lailatul Qadar itu tidak hanya satu malam? Iya. Jadi bisa berkali-kali dalam bulan Ramadan. Karena kita juga tahu dunia itu bulan, yang sini malam, di sana siang. Iya. Jadi apakah kalau di sini turun, sana dapat dapat gitu? Yang jelas kita beristidlal dengan dalil-dalil yang sahih ya. Kata Nabi 10 terakhir malam Ramadan disyaratkan lagi malam-malam ganjil dan tidak semua malam, hanya terjadi di satu malam. Ubay bin Ka'ab bersumpah di malam 27. Kata Ibnu Hajar, enggak, setiap tahun berganti-ganti karena ada riwayat dari Nabi ya, 7 malam yang tersisa, kemudian 9 malam tersisa, 7 malam tersisa, 3 malam yang tersisa. Artinya apa? Berganti-ganti, tapi jatuhnya hanya di satu malam. Ketika negara tersebut terjadi malam, jadi akal kita tidak akan sampai, ya. Akal kita kalau negara Indonesia malam, sana siang, berarti sana belum dapat betul. Gak usah mikir sampai ke sana, itu tidak ada manfaatnya. Yang kita pikirkan gimana cara kita mendapatkan, kita nggak usah pikir belahan dunia lain, kalau benar enggak. Cara kita pikirin gimana cara kita meraih malam tersebut di tempat daerah kita tinggal. Urusan di belahan negara lain yang nggak pernah malam terserah. Pindah aja makanya nggak pernah ada malam hari, pindah ke negara yang ada malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin itu Pak ya. Bentar ya, ibu-ibu ada mau nanya nggak ibu-ibu? Ibu-ibu? Pulas. Belum yang saya. Ustaznya masih ada loh Bu. Iya. Pas. Udah jelas nanti kalau pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama Bapak Ibu dalam perjalanan hidup Nabi, mungkin saya tadi ketinggalan. Berapa kali sih Nabi itu berapa tahun maksudnya ya? Berapa kali Nabi melakukan itikaf? Misalnya 20 tahun terakhir dakwah atau berapa tahun seperti itu. Saya perlu tahu ini ibaratnya Nabi aja yang sudah pasti dia punya kesan dia melakukannya, misalnya mau jadi kepatokan gitu, kita bila dia melakukannya 10 tahun berarti minimal dalam 10 tahun ke depan dilakukan seperti itu. Nah, itikafnya diusahakan seperti itu. Dan yang kedua, apakah anak-anak kecil itu memang sudah maksudnya disyariatkan, artinya dalam memang bisa juga mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih. Ya baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang Nabi itikaf itu selama berapa tahun, tapi yang jelas ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW ya. Aku beriktikaf setiap tahunnya itu 10 hari, tapi menjelang wafat aku beriktikaf 20 hari. Begitu juga Jibril mendatangiku setiap tahun di bulan Ramadan itu sekali. Ya, murajaah Al-Quran. Nabi setorang sama malaikat Jibril sekali bacaan di bulan Ramadan, sekali jamaah. Sekali setahun 30 juz sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyimak. Insyaallah ya bacaannya disimak malaikat Jibril. Ya, ketika itu malaikat Jibril datang 2 kali dan aku mengira bahwa ajalku sudah dekat. Ajalku sudah dekat. Begitu juga Nabi biasanya hanya 10 hari iktikaf karena isyarat wafatnya sudah dekat. Nabi iktikaf menjadi 20 hari. 10 hari pertengahan dan 10 hari di malam terakhir bulan Ramadan. Adapun berapa kali Ramadan Nabi iktikaf itu saya tidak tahu ya, Allahu a'lam bishawab. Tetapi yang disyariatkan 10 hari terakhir bulan
Ramadan. Dan iktikaf ini umum maknanya ya. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah. Bolehkah dilakukan di luar Ramadan? Silakan, boleh. 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 Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, iktikafnya di mana? Di Gua Hiro. Berdiam diri di Gua Hiro, iktikaf dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf itu boleh dilaksanakan di bulan Ramadan, boleh juga dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Saya mau iktikaf di masjid selain bulan Syawal, muhasabah, cari ketenangan, baca Quran, iktikaf pada setengah jam sudah dikatakan iktikaf. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Pak, kita sudah tutup ya. Kasihan Ustaz tanggal 12. Ya, jasa Bapak materinya tambah banyak dengan tanya jawab. Mudah-mudahan kita semua lebih mendapat pencerahan dan insya Allah nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi nyambung ke Ustaz yang lain mungkin ya. Ustaz ada lagi. Insya Allah ya. Baik, kita sudahi